Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para mahasiswa S1 Informatika ITSK yang saya banggakan ya. Pagi ini kita mulai melanjutkan materi AOK atau Arsitektur dan Organisasi Komputer pertemuan kedua ya. Sedikit review di pertemuan 1 kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah komputer, kemudian ada tentang prinsip kerja komputer, udah ya. Mungkin bagi yang ingin mereview bisa dibuka di website e-learning. Di sana juga ada video rekaman dari kuliah kita yang pertama. Kemudian ada juga bisa di-download PowerPoint yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang pertama dan tugas ya. Untuk tugas, saya lihat belum ada yang ngumpulin. Jadi saya tunggu sampai hari ini ya, yang di e-learning ya. Untuk cara mengumpulkan tugas di e-learning, nggak ada masalah kan? Ya, sudah tahu semua ya. Ada yang belum bisa cara ngumpulkan tugas di e-learning? Basmalah, udah bisa? Iya, Pak. Oke. Cuman belum dikumpulkan aja ya berarti ya? Iya. Oke, nanti itu tidak di-upload, jadi hanya berupa teks saja, tinggal diisi aja alamat blog yang sudah dibuat, ya. Nanti mungkin kuliah nggak lama-lama, mungkin maksimal setengah 10 saya akhiri, tapi kan sebenarnya kuliahnya selesai jam 10 ya. Jadi nanti sampai dengan jam 10 lebih itu silakan mengerjakan tugasnya yang pertama kemarin. Selain lagi nanti ada tugas tambahan dari saya juga untuk hari ini. Tapi insya Allah sih tugas dari saya nggak terlalu susah, karena mungkin dari materi kuliah yang lain sudah susah-susah ya tugasnya ya. Mudah-mudahan materi AOK ini nggak menambah beban. Gitu. Sebenarnya materi AOK ini cukup berat karena hal-hal yang bersifat nggak bisa dipraktekkan ya kalau misalkan kita daring seperti ini. Kita banyak teorinya, tapi mudah-mudahan penjelasan yang saya berikan bisa membantu pemahaman tentang prinsip kerja komputer. Oke, langsung saja saya mulai presentasinya. Oke, layar saya sudah tampak? Sudah, Pak. Udah, oke. Makasih, Pak Rika. Oke, makasih. Ini adalah materi kedua. Kita akan lebih banyak membicarakan tentang evolusi teknologi lagi. Kita mengulas lagi. Cuman lagi nanti lebih ke prosesor ya. Kalau kemarin kita kan ke komputer secara umum. Kemudian kita juga akan menjelaskan tentang sistem kerja CPU atau prosesor pada sebuah komputer. Jadi sebagai mahasiswa informatika kita wajib mengerti ya cara kerjanya sistem komputer itu sendiri, terutama komponen yang paling utama yaitu CPU atau Central Processing Unit. Oke. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan di pertemuan pertama, komputer konsep pada dasarnya itu adalah memproses informasi, kemudian diproses, kemudian entah itu disimpan atau tidak, kemudian dikeluarkan sebagai informasi lain yang telah terproses ya. Ini adalah konsep dasar komputer, konsep dasar komputer. Jadi dia menerima sebuah input dan menghasilkan sebuah output, di mana sebelum menghasilkan output itu bisa saja terjadi pemrosesan, terjadi penyimpanan data, terjadi pengambilan data yang telah disimpan, sehingga nanti bisa tampil output atau keluarannya. Ini adalah konsep dasar dari suatu komputer. Nah, kemudian ada yang dinamakan dengan von Neumann arsitektur. Ini harus diingat ya. Jadi kalau sudah belajar AOK, wajib mengenal istilah arsitektur von Neumann. Ya. Karena apa kita harus mengenal arsitektur von Neumann ini? Karena komputer mulai dari zaman jadul dahulu sampai sekarang itu mayoritas hampir 90% itu menggunakan konsep von Neumann. Ya.
di mana von Neumann ini digagas oleh John von Neumann, arsitekturnya ini pada tahun 1945. Ya. Arsitektur von Neumann itu terdiri dari sebuah input, ya, input dan output, di mana pemrosesannya itu memiliki satu buah memori. Jadi ada memori, ada CPU. Yang kotak di atas ini adalah CPU ya. Kotak yang di atas ini adalah CPU. Kemudian kotak yang di bawah ini adalah memori. Nah, pemrosesan itu sendiri terjadi di memori dan CPU. Nah, seperti kita tahu komputer sekarang pasti memiliki RAM dan pasti memiliki CPU, ya. Kemudian RAM dan CPU ini memiliki jalur akses. Kalau kemarin kita ingat materi yang pertama, ini disebut dengan bus, ya. Dengan bus ini, jalur ini disebut dengan bus. Jadi arsitektur von Neumann memiliki satu buah CPU, kemudian memiliki satu buah memori, dan memiliki satu jalur yang menghubungkan memori dan CPU. Fungsi memori di sini untuk apa? Fungsi memori di sini adalah untuk menyimpan data dan instruksi. Jadi ketika kita melakukan input, itu sebenarnya tidak langsung ke CPU, tapi disimpan dulu di memori. Nah, kemudian di memori baru dialirkan ke CPU. Dari CPU juga bukan langsung ke output, tapi dilarikan dulu ke memori, kemudian ke output device. Nah, itu prinsip kerja dari arsitektur von Neumann. Nah, ini adalah fotonya dari Pak Neumann ini ya. Pak Neumann ini fotonya ini tahun 90-an. Dia lahirnya 1903, jadi foto ini umurnya 37 ya. Dia adalah orang Hungaria sebenarnya, tapi tinggalnya di Amerika ketika mengembangkan arsitektur von Neumann ini. Nah, von Neumann ini sebenarnya dia juga yang salah satu orang yang berpengaruh di pengembangan bom atom ya, yang dulu dibuat untuk ngebom Hiroshima sama Nagasaki itu ya. Nah, von Neumann ini salah satu orang yang membuat istilahnya kontrolernya untuk bom atom tersebut. Oke. Kemudian von Neumann arsitektur istilahnya bisa diartikan sebagai karakteristiknya adalah instruction data dan program data disimpan dalam memori yang sama. Ya. Jadi kalau kita mengirimkan perintah ataupun komputer itu menyimpan data atau memproses data itu di dalam satu memori. Keunggulannya arsitektur von Neumann ini memang lebih murah ya, lebih murah. Jadi dianggap ini yang paling efektif. Jadi kalau kita tanpa memori misalnya ya, maka CPU ini harus memiliki register yang sangat besar. Kan di sini ada control unit, ada arithmetic logic unit atau ALU, ada register ya di dalam CPU itu. Nah, control unit untuk melakukan kontrol atau alur lalu lintas antara arithmetic unit dan register. Arithmetic unit ini yang melakukan perhitungan, register ini untuk menyimpan datanya, menyimpan data di dalam CPU. Nah, karena register ini cost-nya sangat mahal, maka dibuatlah memory unit. Atau kalau zaman kita sekarang tahunya itu RAM ya. Ya, jadi RAM itu adalah memory unit. Kemudian di arsitektur von Neumann ini wajib dikenal juga ada istilahnya von Neumann bottleneck. Nah, bottleneck itu apa istilahnya? Kalau ada botol, kemudian ada lehernya itu ya. Botol itu kan karakteristiknya dari bawah itu kan gede, terus sampai ketutupnya kan dia mengecil ya. Nah, bottleneck itu kayak gitu. Jadi bottleneck itu atau kemacetan itu terjadi karena apa? Prosesor itu
speed-nya sangat tinggi, sedangkan FSP itu speed-nya tidak setinggi prosesor. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini, FSB itu ada di sini ya, FSB itu di sini. Nah, FSB itu di sini. Jadi kita pemrosesan input ke memori, memori ke CPU ini, itu ada jalurnya, namanya FSB. Nah, ketika CPU ini sudah memproses dengan sangat cepat, nah, sedangkan di FSB ini speed-nya nggak ngatasin, maka nanti CPU itu seringkali idle. Ya. Kalau misalkan di komputer itu kita tekan Ctrl Alt Del gitu, kan kelihatan ya grafiknya CPU kita kerjanya seperti apa. Nah, kalau misalnya idle, nah itu berarti sebenarnya terjadi bottleneck di sana. Sebenarnya prosesnya itu banyak yang mau diproses di memori. Cuman karena jalurnya ini kurang cepat, maka terjadi bottleneck, terjadi macet di sini. Anggaplah CPU ini kayak jalan tol, ya, jalan tol, memori ini jalan biasa. Terus FSB ini gerbang tolnya. Biasanya kan terjadi kemacetan ya di gerbang tol itu ya, sebelum masuk tol. Padahal kalau udah masuk tol dia kenceng di dalam sini. Kemudian yang arah keluar sebelum ke output juga ada gerbang tol lagi, akhirnya macet lagi. Nah, baru ke memori. Nah, seperti itulah gambarannya. Ya, jadi CPU ini seperti jalan tol, memori ini seperti jalan biasa. Sedangkan data yang mengalir itu seperti mobil-mobil yang berjalan. Oke, mudah-mudahan bisa dipahamin ya istilah von Neumann bottleneck. Jadi kalau ditanya tentang arsitektur komputer yang paling banyak digunakan adalah arsitektur von Neumann. Kemudian apa yang bisa terjadi di arsitektur von Neumann, yaitu bisa terjadi kemacetan atau bottleneck karena kecepatan prosesor lebih tinggi daripada jalur bus atau jalur data antara prosesor dan memori. Oke, kemudian di sini ada di register. Nah, jadi ada memori, ada register ya. Memori itu adalah RAM kalau di komputer yang real ya. Sedangkan register itu semacam memori atau semacam RAM, tapi dia yang di dalam prosesor. Namanya register. Nah, register ini ada 5. Ada memory address register, ada memory data register, ada akumulator, ada program counter, ada current instruction register. Nah, ini untuk tambahan pengetahuan aja. Oke. Untuk von Neumann bottleneck bisa dipahami ya. Saya lanjutkan. Nah, ini terjadinya di sini ada tandanya, terjadinya bottleneck-nya itu di busnya atau di kalau tadi saya ilustrasikan di gerbang tolnya. Kemudian bagaimana untuk mengatasi bottleneck solution? Nah, bagi mahasiswa yang biasanya suka game atau suka tentang spesifikasi komputer, kita pasti sering mengenal ada RAM single channel, ada RAM dual channel, ada quad channel ya. Jadi jalur antar prosesor ke komputer, maksudnya prosesor ke memori itu bisa ditambah dengan cara menambahkan channel. Channel itu sendiri kan bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia kanal ya. Kanal itu juga artinya jalur. Jadi kalau kita mengimplementasikan dual channel, itu berarti jalur dari prosesor ke RAM ya kita buka 2 jalur. Kalau kita punya RAM single channel, maka jalur dari prosesor ke memori itu ya cuma 1 ya, single channel. Nah, dengan kita memiliki komputer yang dual channel, maka pemrosesannya lebih cepat. Bahkan yang terbaru sekarang sudah ada quad channel. Nah, quad channel itu berarti jalurnya ada 4. Nah, itu ya. Jadi ini salah satu solusi. Sebenarnya banyak juga solusi yang lain. Solusi yang lain seperti menambahkan cache di prosesor. Tulisannya CACHE. Jadi ada cache level 1, cache level 2, cache level 3. Nah, itu memori tambahan lagi. Jadi setelah register ditambah lagi cache,
baru memori. Nah, itu wajib diketahui ya untuk struktur komputer yang kita miliki. Nah, ini contohnya. Yang suka main game siapa ini? Reval suka main game? Ya, sudah berhenti, Pak. Oh, sudah berhenti, ya. Nah, kalau kita main game, ada istilahnya FPS. Ya, FPS. FPS kepanjangannya apa, Basmala? Istilah di game FPS itu apa sih? FPS. Bukan first person shooter ya, FPS. Kalau di sini di layar ada FPS itu apa? Basmala? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu. FPS itu, coba saya tanya yang lain. Irnanda tahu FPS? Nggak pernah main game? Atau suka main game? Pernah, Pak. Pernah. Tapi tahu nggak FPS? Frame per second. Frame per second. Nah, jadi itu Basmalah ya, frame per second. Jadi kalau kita menjalankan game atau kita memproses suatu video, 1 detik itu ada berapa frame yang diproses atau yang ditampilkan ke layar kita. Nah, di sini bisa kita lihat kalau kita menggunakan RAM atau memori 16 GB ya. 16 GB, tapi satu channel FPS-nya 107. Kita pakai RAM atau memori 8 GB, kemudian 2 keping memori 8 GB, FPS-nya jadi 111. Tapi dia dual channel-nya di-disable. Kalau dual channel-nya di-enable, frame per second-nya 132. Maksudnya apa ini? Maksudnya semakin tinggi FPS, itu semakin bagus performa sebuah komputer tersebut ya. Jadi performa komputer itu bisa diukur dengan FPS atau frame per second. Nah, ini juga contohnya, contoh yang lain. Nah, ini kalau kita pakai RAM 16 GB, FPS-nya 127, RAM-nya 8 GB 2 kali, 142. Kalau RAM-nya 2 kali 8 GB, FPS-nya bisa lebih tinggi lagi 176. Nah, jadi ini membuktikan kalau kita membuktikan teori yang ini ya. Jadi semakin banyak slot RAM yang kita gunakan semakin bagus, apalagi kalau prosesornya atau motherboard-nya sudah mensupport dual channel. Ya, bisa dipahamin ya. Jadi istilah dual channel, quad channel itu seperti itu. Oke, selanjutnya arsitektur yang lain. Selain von Neumann, ada juga arsitektur Harvard. Nah, arsitektur Harvard ini dikembangkan oleh Universitas Harvard, kemudian digunakan di pabriknya IBM. Nah, bedanya dengan von Neumann, di sini ada 2 memori ya. Harvard arsitektur ini memiliki 2 memori, yaitu instruction memory dan data memory. Di mana setiap kita memberikan perintah, itu disimpan di memori khusus untuk instruksi aja. Kemudian data-data yang diproses, yang kita input, ataupun yang digunakan untuk output, itu digunakan disimpan di memori yang namanya data memory. Jadi di sini ada 2 bus ya. Nah, ada 2 bus, yaitu yang 3 yang di tengah ini. 3 yang di tengah ini sebenarnya adalah prosesor. 3 yang di tengah ini. Ini sebenarnya adalah prosesor. Nah, seperti ini. Oh, maaf, keliru ini. Prosesornya yang ini. Jadi, Harvard ini tidak menggunakan register. Jadi, dia prosesornya hanya control unit sama logic unit. Kenapa kok tidak memerlukan register? Karena instruction memory dan data memory sudah terpisahkan. Jadi, dia sudah sendiri-sendiri. Nah, sudah sendiri-sendiri, jadi nggak perlu diregister lagi. Seperti itu.
Namun arsitektur Harvard ini tentunya membutuhkan lebih mahal, lebih rumit. Jadi pabrikan komputer itu jarang sekali yang menggunakan arsitektur dari Harvard ini. Karena harus ada 2 bus, ya. Busnya harus ada 2. Jadi di sini ada bus yang pertama, kemudian ada bus yang kedua. Nah, ini dianggap lebih mahal infrastrukturnya, arsitekturnya lebih mahal dan lebih susah diterapkan. Kayak gitu. Kemudian IBM arsitektur ini memorinya itu harus identik ya. Jadi memorinya harus sama. Jadi kalau kita punya gambarannya, kalau kita punya komputernya dengan arsitektur Harvard, wajib punya 2 memori. Tapi bukan berarti itu dual channel, bukan. 2 memori itu ya satu memori yang memiliki tugas sendiri, satu memori yang punya tugas sendiri. Jalur busnya juga ada 2, dan ini dianggap lebih mahal. Nah, salah satu contoh yang menggunakan arsitektur Harvard ini adalah Arduino. Nah, Arduino. Ada yang pernah tahu Arduino? Belum pernah tahu Arduino ya? Ya. Mas Henok tahu Arduino? Belum, Pak. Oh, belum tahu. Oh ya, yang mahasiswa baru ya, Mas Wirpan pernah dengar Arduino? Ya pernah, Pak. Pernah ya? Nah, biasanya digunakan untuk apa? Kalau saya kan sama senior saya nih yang tingkatan saya, Ya. itu dibuat project kayak mendeteksi ritme jantung. Mendeteksi ritme jantung. Oke. Nah, jadi teman-teman yang lain ya, tadi Mas Wirpan sudah menyampaikan bahwa Arduino itu adalah sebuah board. Sebuah board atau microcontroller. Kalau kita membeli Arduino, dapat boardnya, dapat programnya. Kemudian kita bisa memprogram Arduino ini untuk mengendalikan, misalkan kalau tadi mendeteksi detak jantung, berarti mengendalikan sensor dan membacanya. Kita juga bisa menggerakkan motor ya untuk prosesornya sebuah robot misalnya. Nah, itu kita bisa menggunakan Arduino ini. Jadi di Arduino ini kita sudah ada USB konektornya, sudah ada osilatornya, sudah ada powernya, sudah ada microcontrollernya. Nah, ini sudah ada pin-pinnya ini. Pin-pin ini yang bisa kita program. Kita mau mengalirkan listrik di sini, bit-bitnya itu bisa kita atur. Kemudian untuk inputnya itu bisa kita atur di sini. Sehingga istilahnya kita bisa menggunakan Arduino ini sebagai otaknya apa ya? Otaknya robot yang mau kita kembangkan gitu. Nah, bisa robot itu bukan berarti yang seperti manusia gitu ya, harus berbentuk seperti orang kayak robot itu enggak. Tapi kita membuat sebuah alat untuk membantu pekerjaan manusia yang sebelumnya dikerjakan secara manual, kemudian dikerjakan otomatis, itu juga berarti robot. Misalkan kita buat Arduino, nah kita menggunakan Arduino untuk membuat robot pembersih rumah gitu. Jadi bentuknya cuma kotak, tapi dia bisa membersihkan rumah, bisa ngepel sendiri. Nah, itu sebuah robot juga. Nah, Arduino ini bisa digunakan untuk bahan. Kalau misalkan mau penelitian atau ujian akhir yang berbasis perangkat bergerak ya. Nanti di semester 5 ada materi atau perkuliahan tentang perangkat bergerak. Nah, Arduino ini menggunakan arsitektur Harvard ya. Jadi bukan von Neumann. Nah, jadi dia sudah menggunakan arsitektur Harvard. Karena dia semuanya tadi memori, kemudian bus, logic unitnya semuanya di dalam microcontrollernya ini. Nah, microcontroller yang di tengah ini sudah menggunakan konsep Harvard. Jadi di dalam microcontroller ini sudah ada memorinya, sudah ada ALU-nya, sudah ada control unitnya. Kemudian yang lain ini tinggal input dan output saja. Oke, saya lanjutkan.
Balik lagi di materi yang pertama kemarin ya. Materi yang pertama kemarin ada 4 fungsi komputer. Ada yang masih ingat? Saya bisa dibantu, Mbak Dea. Masih ingat nggak? Fungsi komputer salah satunya Pemrosesan data. apa? Melakukan pemrosesan data. Pemrosesan data. Terus selain pemrosesan data apa, Mbak Danis? Halo Danis. Oke, yang lain? Korika? Melakukan penyimpanan data. Penyimpanan data. Oke. Jadi memproses data, menyimpan data, kemudian memindah data, dan mengatur sumber daya atau melakukan kontrol. Sebenarnya fungsi utama dari komputer itu 4 ini ya. Ya, 4 ini adalah fungsi utama dari komputer. Jadi harus diingat 4-4-nya ini harus ada dalam sebuah komputer ini. Untuk memproses berarti komputer membutuhkan CPU. Lebih tepatnya lagi membutuhkan arithmetic logic unit untuk melakukan pemrosesan. Untuk penyimpanan data berarti untuk menjalankan prosedur store atau save itu komputer wajib memiliki register, memiliki memori, memiliki cache, memiliki hard disk, dan lain sebagainya ya. Kemudian perpindahan data itu biasanya diatur oleh sebuah control unit. Perpindahan data. Kemudian control unit juga selain melakukan perpindahan data, dia mengatur jalurnya. Jadi sumber dayanya itu diatur. Data mana yang harus dialirkan kemana, itu nggak asal dipindah aja, tapi disesuaikan. Itu adalah fungsi utama dari komputer ini ya. Diingat-ingat, proses, storage, movement, sama kontrol. Nah, sekarang lebih teori lagi ya. Kalau tadi kita sudah yang fisik, sekarang lebih ke teori. Diingat lagi ya, komputer di lingkaran yang paling atas ini. Komputer terdiri dari input-output, sistem bus, dan CPU. Nah, dan main memory atau RAM. Input-output ini seperti keyboard, monitor, printer, dan lain sebagainya. Main memory ini RAM. Sistem bus itu jalurnya, jalur yang menghubungkan input-output, memori, sama CPU. Nah, di dalam CPU ini, kalau kita besarkan lagi lingkaran yang ini, di dalam CPU ada control unit, ada arithmetic logic unit, ada register. Kemudian yang menghubungkan register, arithmetic logic unit, dan control unit, jalurnya disebut dengan internal bus. Jadi ada sistem bus, ada internal bus, jalur yang di dalam prosesor. Kemudian di dalam control unit juga ada beberapa komponen lagi. Ini yang perlu diingat ya. Sebenarnya di sini sudah ada penjelasannya. Nanti bagi yang sudah download PowerPoint-nya nanti bisa dibaca. Jadi fungsinya CPU untuk ini, kemudian memori untuk ini, I/O adalah ini, kemudian untuk sistem bus maksudnya adalah mengatur komunikasi itu sendiri. Itu yang ada di komponen yang lingkaran paling atas. Kemudian yang lingkaran yang kedua, di sana ada control unit, mengontrol CPU, ALU, menjalankan pemrosesan, kemudian register, yaitu memori yang ada di dalam CPU, dan internal bus yang menghubungkan komponen yang ada dalam CPU. Nah, nanti silakan di-download PowerPoint-nya di e-learning-nya. Nah, ini masih ingat apa ini? Apa ini, Reval? Cek, Reval, monitor. Ya, Pak. Ya, apa ini? Gambar apa? Masing-masing. Pak. Lupa, Pak. Ini gambar prosesor. Oh, siap. Nah, prosesor. Ada prosesor Intel, ada prosesor AMD, ada prosesor Snapdragon ya. Kemarin kan kita sudah bahas ini, dan pertemuan kali ini kita lebih dalam
mempelajari tentang prosesor ya. Jadi kita harus ingat komponennya karena memang prosesor ini komponen terpenting di suatu komputer. Nah, kita sekarang akan bahas tentang evolusi dari prosesor atau CPU itu sendiri ya. Nah, sejarah perkembangan prosesor. Kalau kita kemarin kan sejarah perkembangan komputer ya. Ada komputer generasi pertama yang masih pakai tabung, ada komputer generasi kedua, komputer generasi ketiga, komputer generasi keempat ya. Nah, sekarang ini kita mempelajari tentang sejarah dari CPU atau evolusi dari prosesor itu sendiri. Nah, sebenarnya CPU ya yang kecepatannya cuma 10 Hz, kemudian dia memiliki 4 bit pemrosesan data. Kalau kita membuatnya secara manual dengan PCB atau papan sirkuit bergambar atau picture circuit board, itu seperti ini prosesornya. Nah, kalau kita misalkan bikin sendiri ya. Nah, di sini untuk memproses 4 bit. Ini ada yang tahu komponennya namanya apa yang ada di dalam sini? Misalnya saya lingkarin, ini namanya apa ini? Ada yang bisa jawab? Istilahnya kita nyebutnya apa sih itu? Nah, ada yang tahu? Irnanda, Faurika? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Ini biasa disebut dengan IC, ya IC atau IC, Integrated Circuit, nah, IC. Oke, nanti ada slide yang menjelaskan tentang komponen-komponen elektronik ya. Jadi di materi AOK ini kita juga harus mengetahui komponen-komponen elektronik. Jadi agar kita belajar itu bukan cuman teori aja, tapi kita tahu realitanya ketika itu diimplementasikan di komputer itu berupa apa wujudnya ya. Oke. Nah, di sini ada kata-kata 4 bit ya. 4 bit itu 4 apa? Reval. 4 bit. Mas Henok, 4 bit itu apa, Mas Henok? Basmalah, 4 bit apa? Cek. Basmalah, monitor. Oke ya, 4 bit itu apa? Nah, bit itu adalah satuan ya. Jadi kalau kita di komputer, datanya itu kan berupa bit ya. 1 bit itu adalah satu nilai, 0 atau 1 ya. Jadi kalau di komputer itu binary kan ya datanya itu. Jadi kalau 4 bit ya berarti satu nilai 0 atau 1. Jadi kalau 4 bit berarti bisa jadi 0000 atau 1111 atau 1001 gitu ya. Itu 4 bit. Nah, itu adalah satu data yang bisa diproses oleh prosesor yang ada tampak di layar ini. Kemudian kita juga mengenal byte ya. Byte, jadi bukan bit tapi byte, BYTE. 1 byte apa Mbak Danis? Mengenal byte. Apa byte itu? Apa bedanya dengan bit? Cek Danis. Siap, Pak. Suaranya putus-putus. Oh, dari saya ya? Putus-putus ya? Sekarang sudah lancar nggak? Cek. Sebentar, Pak. Sepertinya jaringannya. Kok saya lancar ya dengar di Danis ya? Mas Firman dengar suara saya putus-putus nggak? Dengar Pak suaranya. Lancar, Pak. Oh, lancar ya? Oke. Oke.
Mungkin karena koneksi ya. Jadi mungkin beberapa ada yang mendengarnya putus-putus. Oke. Jadi 1 byte itu 8 bit ya. Jadi kalau kita ada angka biner 11111 sebanyak 8 itu 1 byte, atau 10101010 itu berarti 1 byte ya. Jadi kita jangan sampai keliru, ada istilah speed internetnya berapa gitu, 10 mega. Nah, mega itu megabit apa megabyte gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya speed internet 10 megabit gitu ya, ketika download ternyata maksimal cuman 2 Mbps, tapi B besar. Nah, itu wajar. Jadi kalau byte itu biasanya dengan B besar, kalau bit itu dengan B kecil. Nah, satuannya ini 1 KB, 1 kilobit, 1 kilobyte itu 1024 byte. Kenapa kok ada 24-nya? Karena merupakan pangkat dari 2 ya. Jadi 2 pangkat berapa? 2 pangkat 8, 2 pangkat 3 kan 8. 2 pangkat 4 itu 64 gitu ya. Kemudian dikali-kali terus gitu. 64 kali 64 itu adalah hitungan untuk byte komputer. Jadi dia perpangkatan dari 2 gitu ya, eksponensial dari 2. Jadi ada istilah gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte sama zettabyte. Kalau hard disk mungkin sekarang baru sampai terabyte ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, prosesor pertama, ada yang tahu nggak? Prosesor pertama itu Intel 4004 itu bentuknya seperti apa? Kalau yang tadi di awal, bentuknya prosesor itu kan besar gitu ya. Nah, sebenarnya di awal-awal prosesor tuh nggak sebesar itu. Jadi prosesor itu cukup kecil. Seperti ini bentuknya, tahun 1971. Yaitu dengan arsitektur 4 bit, yang tadinya gede seperti gambar sebelumnya ya, yang tadinya itu gede seperti ini, itu bisa jadi seperti ini. Nah, seperti ini gambarnya. Ini prosesor yang pertama kali. Diproduksi oleh Intel 4004, dia arsitekturnya 4 bit, dan prosesor sekecil ini itu bisa menggantikan 2300 transistor. Nah, dia menggantikan 2300 transistor. Kalau satu IC itu mungkin bisa menggantikan puluhan atau ratusan transistor, tapi kalau prosesor itu bisa satu prosesor bisa menggantikan 2300 transistor. Ini zaman dulu. Kalau zaman sekarang satu prosesor itu menggantikan jutaan transistor. Kemudian kenapa kok bisa seperti ini? Dia menggunakan metal oxide semikonduktor. Ada istilah semikonduktor. Ada yang tahu istilah semikonduktor apa? Semikonduktor, ada yang tahu, Irnanda? Apa Irnanda? Semikonduktor. Kalau konduktor tahu ya, konduktor. Kalau semikonduktor itu konduktivitas listrik berada di antara konduktor dan isolator, Pak. Ya. Oke. Maksudnya apa itu, Mbak Faurika? Jadi di antara isolator dan konduktor. Kalau besi itu apa? Besi itu konduktor atau isolator, Mbak Faurika? Konduktor. Konduktor. Kalau kayu? Isolator. Isolator. Kalau semikonduktor? Daya antar listriknya itu tidak terlalu tinggi seperti konduktor. Oke. Jadi sifatnya semikonduktor itu dia akan menjadi konduktor dalam kondisi tertentu ya, dalam kondisi tertentu. Misalnya beda potensialnya tinggi, dia jadi konduktor. Misalnya antar ujung-ujungnya itu ketika beda potensialnya rendah, dia isolator, listriknya nggak ngalir. Tapi kalau misalkan beda potensialnya tinggi, dia baru ngalir. Jadi itu semikonduktor. Nah, kemudian setelah diproduksi massal, bentuknya seperti yang di bawah ini ya.
prosesor Intel ini yang pertama. Jadi seperti IC aja, seperti integrated circuit. Itu adalah prosesor yang pertama dikembangkan oleh Intel. Dan digunakan di alat berupa namanya Busicom 141PF. Jadi kalau sekarang itu seperti apa ya? Cash register atau seperti kalkulator ya. Ini adalah komputer yang dikembangkan oleh Intel pertama menggunakan prosesor 4004 tadi ya. Yaitu adalah sebuah kalkulator gitu ya. Sangat jauh dibandingkan dengan komputer yang ada sekarang. Oke, kemudian tadi kita kan ngomong tentang transistor ya. Kemarin saya banyak yang nanyakan ketika saya tanya banyak yang nggak tahu mana itu transistor. Kemudian kalau ini saya tanyakan, transistor itu yang lingkaran merah, lingkaran biru, atau yang lingkaran kuning. Mbak Denis, apa? Transistor yang mana? Yang lingkaran merah, lingkaran biru, atau lingkaran kuning? Dengar nggak suaranya? Siap. Yang warna biru, Pak. Biru, oke. Kalau yang warna kuning itu apa dia? Yang saya lingkarin kuning. Kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Kalau yang saya lingkarin merah apa, Mbak Irnanda? Kurang tahu, Pak. Mas Dimas, monitor nggak? Basmalah? Kurang tahu, Pak. Oke. Jadi yang dilingkarin kuning ini apa, Mas Firman? Resistor, Pak. Resistor. Ya. Jadi dalam komponen elektronik itu ada namanya resistor, ada dioda, ada kapasitor atau kondensator, gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan komponen-komponen elektronik. Nah, ini dasar banget ya, harus tahu juga. Nah, transistor itu bisa juga bentuknya tabung seperti ini. Nah, biasanya karakteristik transistor itu dia punya kaki 3, ya, punya kaki 3. Bukan minuman itu ya, panas dalam ya, tapi komponen elektronik ini dia punya kaki 3 seperti ini. Itu namanya transistor. Nah, transistor itu implementasinya sudah belajar ini kan ya, sistem digital kan ya? Sudah ada materi sistem digital kan? Sudah ada materi logika komputer kan di semester pertama ya, Irnanda ya? Sudah ya. Nah, gerbang-gerbang ini kan sudah dipelajari kan ya? Gerbang AND, gerbang NAND, gerbang OR, NOR, sudah kan? Sudah apa belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, gerbang-gerbang ini itu bisa diwakili dengan sebuah transistor. Di sini lihat ada 3 yang kakinya kan. Nah, jadi transistor itu ada satu yang buat input, ada satu yang dibuat output kakinya. Yang 2 itu untuk input, yang satu nanti buat output. Jadi kalau transistor itu mewakili gerbang N, maka ketika inputnya A dan inputnya B dihasilkan AB. Ketika gerbang NAND, ketika inputnya itu A dan B, maka menghasilkan data bukan AB. Seperti itu ya. Itu adalah fungsi dari transistor sebagai pengganti dari atau sebagai implementasi dari gerbang logika. Gitu. Nah, kemudian ini adalah komponen-komponen elektronik. Ya, ini sebenarnya bukan pelajaran elektronik, tapi saya kenalkan. Jadi kalau kita misalkan membongkar-bongkar radio, membongkar-bongkar, kalau anak yang sekarang kayaknya nggak punya radio, membongkar TV, membongkar mainan gitu ya, membongkar mainannya adik kita. Kemudian ada PCB-nya, kemudian ada komponen-komponennya, bisa dilihat nanti isinya kayak gini.
Jadi ada kapasitor atau kondensator, ada transistor, ada resistor, ada dioda. Masing-masing punya fungsi sendiri-sendiri. Saya nggak jelaskan fungsi-fungsinya, yang penting tahu ya, ada komponen-komponen seperti ini di dalam komputer. Kalau dalam komputer zaman sekarang kayaknya udah nggak ada, karena semuanya rata-rata udah pakai chipset semua. Oke. Nah, kemudian bagaimana implementasi transistor untuk gerbang N? Nah, misalkan yang gerigi-gerigi ini resistor ya. Melambangkan resistor, kemudian transistor dilambangkan dengan bulatan yang ada panahnya seperti ini. Nah, misalnya inputnya A dari sini, inputnya B dari yang bawah. Kemudian outnya yang di bawah ini, ada out. Nah, gerbang N itu hanya akan mengalirkan jalur ke out kalau ada aliran dari A dan ada aliran dari B. Jadi misalnya ada aliran dari A saja. A ini ada listriknya. Kemudian B nggak ada listriknya. Maka ada aliran nggak di keluarannya ini? Kalau gerbang N. Kalau N ada listrik, nggak ada listrik, apa? Berarti kalau ada listrik itu benar ya, true. Nggak ada listrik berarti false. Kalau N, true, N, false, sama dengan apa? False. False. Berarti nggak ada aliran listrik yang keluar ya. Kalau misalkan A dan B sama-sama nggak ada listriknya, juga nggak ada, karena false and false juga false ya. Salah dan salah tentu salah. Tapi kalau A ada listriknya, B ada listriknya, sama-sama true, maka ada aliran out. Ya, ada aliran keluarnya. Nah, jadi kalau kita membuat sirkuit sendiri, kita ingin kalau ada dua aliran, baru satu aliran out ini ada listriknya, berarti kita pakai gerbang N. Nah, seperti itu ya. Jadi kenapa kok elektronik itu banyak sekali komponen-komponennya yang disolder itu untuk menghasilkan gerbang-gerbang seperti ini. Agar alirannya bisa kita atur, aliran listriknya. Kalau misalnya OR itu akan menghasilkan output meskipun salah satu ada yang nggak ada listriknya. Jadi kalau alirannya seperti ini, ada listrik di A, di B nggak ada listrik, tetap ada listrik di out-nya. Ada listrik di B, di A nggak ada listrik, tetap keluar di out-nya. Out ini hanya akan nggak menghasilkan listrik jika apa? Basmalah. Out ini akan tidak menghasilkan listrik jika apa? Basmalah monitor. Ke belakang kayak gini. Mas Henok, ini out-nya ini nggak ada listriknya kalau apa, Mas? A dan B tidak ada listrik, Pak. Siap. Nah, gitu dong. Kalau A dan B nggak ada listrik, maka out itu nggak ada listriknya. Jadi kalau kita punya dua transistor disusun seperti ini, kaki yang kiri ini disambungkan dengan kaki yang kiri transistor yang lain, kemudian kaki yang kanan disambungkan dengan jalur out, maka ketika A dan B ini nggak ada listriknya, tentunya out ini nggak ada listriknya. Atau kita kembali ke prinsip gerbang OR. Nah, hanya bernilai benar jika true or true, true or false, false or true, baru nanti ada listriknya. Tapi kalau sama-sama nggak ada listriknya, ya nggak ada. Demikian juga untuk gerbang NaN, demikian juga untuk gerbang NOR. Ya, NaN itu not N, jadi kebalikannya N, jadi dia hanya benar, hanya menghasilkan listrik jika apa? Menghasilkan listrik jika sama-sama false. Ya. Dan B tidak memiliki
A dan B tidak memiliki aliran listrik, benar sekali. Nah, jadi ini misalkan dikasih listrik. Kalau A dan B ini ada listriknya akan lari ke bawah ini, karena ini groundnya di sini ya, akan ditarik ke sini. Jalurnya dia listriknya ngalir ke bawah, dia nggak keluar. Tapi kalau A dan B ini nggak ada listriknya, baru listriknya itu lari ke kanan, karena nggak ditarik oleh beda potensial di bagian bawah sini. Gitu ya. Nah, jadi ini hanya 2 transistor ya, hanya 2 transistor. Tadi NOR ini juga 2 transistor, tapi NOR juga bisa dengan 1 transistor. Nah, itu kalau dengan 2 transistor aja, tadi masih banyak yang bingung ya. Nah, kalau di prosesor, nah seperti yang disampaikan, bahwa satu prosesor itu bisa memiliki jutaan transistor. Nah, itu dinamakan dengan microarsitektur ya. Di sini akan saya contohkan microarsitekturnya Intel. Karena Intel memang yang paling banyak digunakan ya. Sebenarnya ada microarsitekturnya dari AMD, microarsitekturnya dari Snapdragon itu sendiri-sendiri. Nah, misalnya Intel Core i7 atau codename-nya Haswell. Nah, Haswell ini salah satu codename untuk arsitektur Intel. Itu seperti ini. Nah, seperti ini arsitekturnya. Jadi Core i7 yang ini prosesornya, kalau dibongkar di dalamnya itu dia ada prosesor grafik sekian juta transistor. Kemudian ada beberapa core ini untuk pemrosesannya. Untuk pemrosesan ALU dan kontrol unitnya. Kemudian ada cache. Cache ini adalah memori tambahan. Memori tambahan yang ditambahkan di prosesor agar sedikit-sedikit dia nggak lari ke RAM. Jadi disimpan aja di cache. Ya. Kemudian ada DMI. Nah, ini adalah prosesor yang digunakan untuk mengakses langsung controller. Atau biasanya kalau DMI sekarang itu seperti high speed graphic adapter VGA yang baru gitu ya. Jadi seperti yang disampaikan di pertemuan pertama, motherboard itu ada 2 chipset ya, ada North Bridge sama South Bridge. Ada yang masih ingat, North Bridge itu untuk apa fungsinya? Ingat nggak North Bridge? Danis masih ingat nggak ada North Bridge sama South Bridge di sebuah motherboard? Mbak Danis? Ingat tapi lupa fungsinya, Pak. Oke. Ada yang ingat? Rival ingat nggak? North Bridge sama South Bridge? Siap, tidak. Oke, North Bridge itu adalah chipset yang mengatur lalu lintas dari prosesor ke RAM atau ke memori yang akhirnya menghasilkan FSB, frontside bus. Nah, kalau South Bridge itu yang untuk perangkat input-output ya. Nah, tapi kemarin dijelaskan juga untuk prosesor-prosesor yang terbaru, North Bridge itu sudah include di prosesor, sama seperti arsitektur Core i7 ini. Jadi North Bridge di motherboard-nya Core i7 itu sudah nggak ada lagi North Bridge. North Bridge sudah include di prosesornya. Chipset yang ada di motherboard hanyalah chipset South Bridge. Karena apa? Karena memori controller itu sudah ada di prosesor, ya. Di sini ada memori controller. Bahkan Intel prosesor yang baru ini sudah bisa langsung terkoneksi dengan DMI. DMI seperti PCI Express gitu ya. Itu sudah langsung terkoneksi. Nah, ini speknya seperti ini. Jadi Core i7 itu punya 4 core. Sebenarnya dia seakan-akan punya 4 prosesor. Nah, kemudian dia punya RAM controller yang sudah mensupport dual channel. Nah, kalau kita pakai Core i7 bisa pakai dual channel. Dual channel apa ya? Yang tadi dijelaskan itu untuk mengatasi von Neumann bottleneck ya. Kemudian ada case level 1, level 2 dan level 3 case-nya. Ada case-nya.
Kemudian ada DMI controller, ini untuk mengakses perangkat input-output langsung dari prosesor tanpa melalui short bridge. Tapi kalau yang inputnya lewat mouse, keyboard, itu masih tetap pakai short bridge, printer, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang untuk ke high speed graphic adapter, VGA, itu langsung ke prosesor, nggak perlu ke short bridge atau ke north bridge. Oke, ini arsitektur dari Intel Core i7. Yang semakin baru, Core i9, itu ya lebih canggih lagi. Nah, tentunya akan banyak lagi mikroarsitektur yang lain. Penerapannya seperti ini. Nah, jadi kalau di motherboard, atau kita ingin merakit komputer istilahnya, atau di laptop yang sudah menggunakan Core i7 atau generasi keempat dari Intel Core, tidak hanya Core i7 ya, intinya yang generasi keempat, jadi biasanya kodenya ada 4-nya depannya, itu seperti ini. Jadi prosesor itu bisa langsung terkoneksi dengan HDMI, DisplayPort, kemudian bisa langsung ke PCI Express, bisa langsung ke RAM, jadi nggak perlu lagi North Bridge. Nah, sedangkan kalau VGA analog, ya, yang biasanya kita tancepin ke LCD proyektor, bukan HDMI ya, yang analog, kemudian audio, kemudian USB, port SATA, LAN card, Ethernet, itu masih memiliki atau masih terkoneksi dengan chipset Intel ini. Kalau bisa didefinisikan North Bridge sama South Bridge, Intel H81 atau Intel chipset ini sebagai South Bridge-nya. Karena North Bridge-nya sudah include di prosesor itu tadi. Ini adalah arsitektur dari Core i7. Kemudian ada juga arsitektur dari Intel Atom. Ya. Pernah dengar Intel Atom? Intel Atom pernah dengar? Irnanda? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Pak. Oke, Intel Atom itu biasanya digunakan di netbook. Ada istilah netbook ya, biasanya laptop yang kecil itu. Jadi Intel Atom beda dengan arsitektur Intel Pentium ya. Intel Atom itu sudah nggak perlu lagi chipset. Nah, dia cukup satu prosesor, di sana sudah ada North Bridge, sudah ada South Bridge, sudah mengatur untuk aliran ke memori, aliran ke input-output baik yang high speed maupun yang low speed. Makanya Intel Atom ini juga bisa digunakan di handphone. Ada kan beberapa smartphone yang menggunakan Intel Atom ya. Nah, kenapa kok Intel Atom bisa digunakan di handphone? Karena dia sudah menggunakan istilah SoC. Jadi kayak misalkan kalau kita bilang Snapdragon itu prosesor, itu sebenarnya ya kurang tepat karena dia sebenarnya SoC ya. Dia karena dia juga prosesor, dia juga chipset gitu ya. Karena kalau kita bilang prosesor, dia kan hanya prosesor aja. Zaman dahulu prosesor ya memang benar-benar memproses. Untuk controller ke memori itu ada North Bridge, controller input output ada South Bridge. Tapi sekarang sudah berubah, rata-rata kalau komputer itu prosesor itu ya include North Bridge, kemudian South Bridge itu adalah chipset di motherboard. Tapi kalau arsitektur komputer dengan Intel Atom, maka sudah nggak ada lagi chipset yang lain, hanya satu prosesor itu sendiri. Nah, satu prosesor itu sudah ngontrol semuanya. Dan inilah yang dikembangkan di prosesor untuk misalkan kayak Broadcom, kemudian prosesornya Snapdragon, MediaTek, itu sistemnya SoC ini. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan prosesor. Jadi kita sudah belajar tentang prosesor mulai dari sejarahnya ya, kemudian prinsip kerjanya, gambarannya di dalam itu transistor seperti apa, kemudian Intel arsitektur itu seperti apa. Nah, sekarang kita bisa nyoba. Kita misalkan ingin tahu prosesor di komputer kita masing-masing itu speknya apa. Caranya masing-masing nanti bisa download namanya CPU ID. Silakan nanti dibuka ya websitenya di CPU ID.
nanti bisa di-download, ada yang buat Windows, ada yang buat Android juga. Nah, untuk yang MacBook masih belum ada. Nah, kalau kita download CPU ID, nanti bisa mendapatkan seperti ini. Nah, hasilnya. Ini misalnya komputer saya ya. Komputer saya ini komputer komputer jelek, nggak cepat, laptop-laptop biasa. Nanti bisa muncul ya, komputer kita, misalkan saya ini pakai Intel Pentium N3540, codename-nya masih Bay-Trail, arsitekturnya 22 nanometer, soketnya masih pakai 1170 BGA, namanya Intel Pentium CPU. Nah, dia mendukung instruksi MMX, SSE. Nah, di sini kita lihat dia cuma punya L2 cache. Dia nggak punya sampai L3, level 3 cache-nya. Core-nya ada 4, thread-nya ada 4. Nah, itu. Nanti kita bisa tahu spek dari komputer kita masing-masing. Nanti bisa dicoba ya, download CPU Z. Kemudian dilihat. Kalau nanti yang pakai AMD juga nanti muncul di sini AMD apa, family-nya apa, gitu ya. Oke, nanti bisa dicoba ya. Untuk download CPU ID untuk lebih tahu tentang prosesornya sendiri-sendiri. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu prosesor apa, biasanya kita membenchmark ya. Ada yang pernah membenchmark komputernya atau dibandingkan? Reval pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah. Nah, nanti dicoba dicari prosesornya, kemudian di benchmark ya. Misalnya ini, laptop saya ini ternyata skornya rendah banget, 1540, karena memang cuma buat browsing sama ngetik aja ya. Nggak dibuat nge-game, nggak dibuat ngedit. Nah, ini dia levelnya apa? Lebih tinggi dari Celeron, lebih tinggi dari AMD E1. Tapi sama Intel Core i3 yang generasi keempat, udah kalah gitu ya. Nah, ini yang paling tinggi di sini apa? Ini Intel Core i7 generasi keempat yang belakangnya codename-nya HQ. Nah, ini kita bisa tahu benchmark. Nah, semakin tinggi nilai benchmark, maka semakin bagus prosesor tersebut dalam melakukan pemrosesan. Gitu ya. Oke, kayaknya kuliah kali ini cukup. Sampai di sini. Ada pertanyaan? Sebelum tugas. Untuk yang tugas pertama itu kenapa kok nggak ada yang ngumpulin ya? Belum ada yang ngumpulin. Kesulitannya apa? Siap, sudah, Pak. Oh, sudah ya? Saya sudah, Oke. Pak. Oke, siap. Habis ini saya cek. Saya sudah kumpulkan, Pak. Oke, siap Mas Eno. Izin nanti saya ngerjain, Pak. Sorry kan baru masuk. Oh ya, Mas Wirpan nanti sudah punya akses ke e-learning, Mas Wirpan? Udah dikasih sama Bu Nidia izin. Oke, nanti login ke e-learning. Nanti di sana kan ada materi pertama ya. Materi pertama nanti ada PDF-nya bisa di-download, dipelajari. Ada link ke videonya juga. Tugasnya itu cuman bikin sinopsis film tentang sejarah komputer. Nanti di sana ada tugasnya, dikumpulkan di sana juga. Nanti boleh nyusul. Oke, Pak, siap, Pak. Oke, jadi kuliah saya ini yang penting ngerjakan tugas ya, ngerjakan tugas. Untuk materi sebenarnya juga bisa dilihat di e-learning. Jadi kalau misalkan ada hari ini yang berhalangan hadir, misalkan karena tadi misalkan PJMK Ayuni tadi izin karena ini terjadi pemadaman listrik di tempatnya, nggak bisa ikut. Ya nanti bisa mengikuti di rekaman kalau misalkan nggak bisa ikut, kemudian bisa mengumpulkan tugas di e-learning. Jadi kalau perkuliahan saya lebih nyantai. Untuk tugas yang kedua saya kira nggak terlalu susah ya. Jadi tugas kedua itu nih, nanti ini dijawab aja, dibuat satu kayak apa ya, bikin satu dokumen gitu, isinya menjawab ini. Andaikan mau membeli komputer, pilih build up atau rakitan, kemudian sebutkan alasannya kenapa. Ya,
Kalau kita mau, ini misalkan aja, andaikan ya, kalau yang sudah punya komputer nggak mau masih belum mau beli komputer yang baru ya berandai-andai aja. Kalau misalkan mau beli komputer lagi, pilih build up apa rakitan. Kemudian selanjutnya kalau mau beli komputer atau ngerakit komputer pakai prosesor apa? Nah, misalkan pakai prosesor Intel, Intel apa? Pakai prosesor AMD, AMD apa? Gitu ya. Prosesor apa yang mau digunakan? Kemudian nanti di dokumennya disebutkan alasannya kenapa kok pilih prosesor itu. Kemudian selanjutnya, setelah prosesornya dipilih, disebutkan spesifikasi lengkapnya. Nah, nanti misalkan mau pakai memori merek apa, berapa giga besar memorinya, motherboardnya apa, gitu. Tapi kalau misalkan laptop, ya spesifikasinya itu kan ada, dijelaskan. Laptop kan biasanya nyebutin ya, RAM sekian, itu maksudnya apa. Prosesor apa, itu maksudnya apa. Layar FHD, FHD itu artinya apa, dijelaskan spesifikasinya. Kemudian yang terakhir tuh harganya berapa dan bandingkan di beberapa toko offline atau online. Nah, cuman ini aja tugasnya. Nggak susah kan? Bisa dikerjakan ya. Tugasnya. Oke, ya. Tugasnya santai-santai aja. Nggak yang berat-berat. Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Tidak, Pak. Oke, aman ya. Jadi masih ada waktu sebenarnya kuliahnya mungkin bisa digunakan untuk mengerjakan tugas yang sebelumnya belum pernah. Tugas yang pertama itu maksimal sampai nanti jam 12 malam ya, kalau yang belum mengerjakan yang tugas pertama. Kalau batasnya mengerjakan tugas yang kedua ini ya sampai perkuliahan berikutnya. Oke? Oke, nanti rekamannya juga akan saya upload di e-learning, kemudian materinya juga akan saya upload di e-learning, sehingga bisa dipelajari lagi. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian semua ya. Saya akhiri untuk kuliah pagi ini. Terima kasih sudah mengikuti kuliah. Mudah-mudahan tetap sehat selalu ya, jaga kesehatan. Terima kasih, saya akhiri. Makasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absennya saya bagi via grup ya, absennya setelah ini ya. Di grup WA. Oke.